Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramunan Harta Islam Channel dimana saja berada, kita berjumpa kembali dan mudah-mudahan kita sehat walafiat tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara, ada sesuatu atau ada informasi yang menarik ini yang barangkali perlu saya sampaikan dan saudara-saudara juga perlu menyimak, ya, yaitu sejenis sambutan ya, bukan presiden atau bukan pejabat ya, pengajian lah ya, pengajian yang disampaikan pada akhir tahun ya, tahun 2024 ini disampaikan oleh Rizik Syihab, tapi isinya ya seperti itu, memaki dan jadi isinya mengupas tentang pemerintah, bukan materi pengajian yang dibahas, entah apa sebabnya. Jadi Rizik Syihab ini merasa dirinya apa gitu ya. Jadi pengajian-pengajian yang dibahas atau yang dibawakan oleh Rizik Syihab ini bukan akidah atau tauhid atau keimanan ya, tetapi pemerintahan. Jadi mungkin karena tidak punya masa, ya, jadi masanya itu adalah ibu-ibu pengajian, jamaah-jamaah pengajian yang disuguhi narasi-narasi, ya kadang-kadang narasi-narasi yang sifatnya provokasi, narasi-narasi yang mengajak umat untuk bergerak dan berbuat sesuatu yang kadang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ini Rizik Syihab ya. Entah sejauh mana aparat dan pemerintah juga menilainya isi dan makna atau kandungan daripada ceramah-ceramahnya Rizik Syihab. Jadi tidak, dan sampai saat ini belum ada tindakan apapun. Barangkali baik-baik saja. Tetapi kalau kita perhatikan, isinya ya tidak baik-baik saja. Jadi kadang-kadang mengajak umat, mengajak berbuat sesuatu yang tidak jelas. Ya memang ajakannya jelas ya. Bila merusak NKRI, ya yang akan merusak NKRI siapa? Orang kita wong NKRI semua. Ya. Nah kemudian Rizik Syihab ini juga apa? Panglima bukan, komandan bukan, apa bukan, imam jumbo aja ya. Ya. Kemudian keturunan Nabi bukan, ulama bukan, apa lagi ya. Harusnya mereka mengukur dan mengaca di depan cermin yang besar, gua ini apa. Ya baik sahabat, untuk lebih jelasnya silakan Anda yang menilai sendiri, silakan Anda yang memberi nilai dari apa yang terjadi ini ya. Mudah-mudahan membawa hikmah buat kita semuanya, juga buat saudara-saudara semua. Tetapi silakan saudara-saudara lah yang menilai makna dari tujuannya apa Rizik ini ya. Suka koar-koar di depan jamaah, akan tetapi isinya bukan pengajian ya. Bukan mentauhidkan, bukan mengimankan, bukan memperbaiki akidah akhlak jamaahnya, tetapi bernarasi negara ya, kondisi negara, situasi dan sebagainya. Jadi silakan saja saudara-saudara yang menilai bagaimana baiknya ya. Baik, untuk lebih singkatnya yuk kita simak saja video berikut ini, yaitu ceramah akhir tahun Rizik Syihab ya, dalam sebuah pengajian. Yuk kita dengar, kita simak baik-baik ya, dan silakan Anda yang bernilai dari makna isi ceramahnya Rizik Syihab. Baik, jangan lupa di like dan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya, dan Allah
beri kemudahan segala urusannya, dan Allah beri umur panjang dan barokah, amin ya rabbal alamin. Yuk kita simak video berikutnya. Putusan pemerintah bagus, sesuai dengan syariat, tidak menindas rakyat, selamatkan NKRI, semua kita akan dukung, betul? Betul. Tapi kalau coba-coba pemerintah atau DPR buat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat atau menindas rakyat atau membahayakan NKRI, wajib kita bangun, kita lawan, kita luruskan agar mereka tidak bengkok, betul? Takbir, siap bersatu, siap jaga NKRI, takbir. Saudara, Bo, adu domba hukumnya haram. Apa? Adu domba hukumnya nggak boleh, hewan diadu domba, betul? Adu manusia apalagi, haram tidak? Haram tidak? Kalau adu setan? Sejenis sambutan. Ayo saya tanya, kalau adu setan bagaimana? Saudara, kalau setan sama setan lagi berantem, kita gelar tikar ngopi nonton. Setan sama setan berantem jangan dipisahin. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nggak usah dijelasin ya. Jangan ada yang nanya, Habib setannya siapa? Ya gue jawab, gue ditangkap lagi. Jangan dijawab. Setuju? Udah tahu setannya? Udah tahu? Jadi setan sama setan ribut ngapain? Gelar tikar, taruh kopi nonton. Iya, makar dia soto Banjar. Takbir, takbir. Tapi ada yang nanya, tapi kalau negara nanti darurat bagaimana Habib? Kalau negara nanti masyarakat rakyat ini ditindas, saudara, kalau coba-coba rakyat ditindas, rakyat dihabisi, negara ini mau diambil alih oleh kekuatan asing atau asing manapun, saya yang akan paling depan memimpin umat untuk lawan mereka, saudara. Takbir, siap berjihad, siap bela NKRI, siap selamatkan Indonesia, siap sikat koruptor, siap sikat pengkhianat. Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Setan sama setan berantem, biarin. Udah bukan, saudara. Allah gabulkan doa umat, saudara. Di mana-mana umat dalam 2 tahun terakhir ini, saudara, membaca salawat asghilidz zalimin bidz zalimin. Di mana-mana, saudara. Di madrasah, di pesantren, di majelis taklim, kita minta kepada Allah asghilidz zalimin bidz zalimin, saudara. Hasilnya kita lihat, orang zalim lagi ribut. Orang zalim saudara lagi saling buka borok, betul? Zalim lagi saling melapor, betul? Zalim lagi saling menjatuhkan, betul? Nah, kalau Allah udah gobol begitu, kita mesti makin bersyukur kepada Allah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah habis ini orang-orang zalim di negeri ini, saudara. Nah, begitu sekarang saya tanya, saudara, doa kita gobol tidak? Gobol tidak? Nah, sekarang sebelum kita tutup, rame-rame kita baca selawat asghilin bersama tim hadrohnya. Silakan tim hadroh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baik ya kawan, setelah panjang lebar malam hari ini kita ngaji bersama, kita bahas banyak persoalan. Mudah-mudahan Allah berkahi dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita. Nah, sebagai akhir daripada ceramah saya, sebelum nanti kita baca doa buat calon pengantin kita ya kawan, buat keluarga Haji Mansur dan buat semua tuan guru kita di sini. Tadi yang saya singgung sedikit soal nasab, saya hanya ingin menyampaikan bahwa nasab keturunan siapapun, Habib maupun bukan Habib, saudara, Arab maupun Ajam, saudara, keturunan siapapun, saudara, itu semuanya kalau sudah jauh jaraknya, saudara, sepakat para fuqaha dari semua madhab ahlus sunnah wal jamaah, pembuktiannya cukup asyukrah wal istifadah. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin
dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara, di tengah itu cita-cita yang begitu besar, yang begitu kita idam-idamkan, kita perlu suasana kebersamaan, kita perlu suasana persatuan, kita perlu kolaborasi kerjasama, bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adat, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita, Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan, demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah Lok Jinawi, Tato Tentrem Kertoraharjo, bangsa yang baldatun tojibatun warobun gofur, bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Cita-cita kita adalah melihat wong cilik iso gemuyu, wong cilik bisa senyum, bisa ketawa. Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat, kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat, kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengerti selalu bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan,
bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan. Saudara-saudara sekalian, masih ada saudara-saudara kita usianya di atas 70 tahun masih menarik becak. Ini bukan ciri-ciri bangsa yang merdeka. Hanya kalau kita bisa wujudkan itu, kalau kita bisa wujudkan keadaan di mana rakyat kita sungguh-sungguh merasa dan menikmati kemerdekaan, baru boleh kita sungguh-sungguh puas dan bangga dengan prestasi Indonesia merdeka. Sebelum itu, marilah kita kerja keras, marilah kita berjuang tanpa menyerah, mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Saudara-saudara sekalian, semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Saudara-saudara, dalam sejarah politik, hal ini mudah diucapkan, tidak mudah untuk kita capai. Tapi kita bisa capai kalau kita bersatu dan bekerja sama. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbagai golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Bertanding, semangat. Sesudah bertanding, mari kita berhimpun kembali. Presiden Joko Widodo mengalahkan saya berapa kali ya, saya lupa. Tapi begitu beliau menang ya, beliau mengajak saya bersatu. Dan saya menerima ajakan itu. Sekarang saya yang menang. Dan saya mengajak semua pihak, ayo bersatu. Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-blok, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Sudah berkali-kali saya canangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Jadi silakan saja. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid.